Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Fin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 17 November 2020. Oke, untuk minggu ini equity Johannes mengalami penurunan ya dari 21.000 turun 1.000 dolar, sekarang menjadi 20.000. Free cash saya lumayan sudah mulai banyak lagi karena ada beberapa posisi yang Johannes tutup ya. Nah, kenapa NLV ini bisa turun? Simple Bapak Ibu, karena natural gas Anda bisa lihat natural gas beberapa hari lagi dia akan expire November 24 dan sell put 2,7 kita saat ini sedang ATM. Ini yang menyebabkan equity-nya turun karena mengalami rugi kurang lebih 1.000 dolar. Nah, kalau Anda lihat posisi sekarang NG berada di 2,706. Nah, bagaimana planningnya? Kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita untuk natural gas kita sangat confident karena kita memiliki data yang valid. Nanti Johannes juga akan jelaskan. Kita tidak menggunakan exit point SOP yang 3 kali premi, tetapi kita akan siap convert ya. Dengan catatan begitu Johannes terconvert menjadi future, saya langsung sell call yang dekat, sangat-sangat dekat, sedekat mungkin. Katakan paling dekat seharusnya ya harus di 2,7 juga, tidak boleh di bawah itu kalau nggak rugi. Jadi nggak masalah, biarkan dulu. Karena kalau kita lihat secara range untuk kita kalau pakai OPTX itu kita jujur tidak bisa menyangka juga yang awalnya bullishnya full seperti ini tiba-tiba hijaunya bisa habis seperti ini. Nah, seharusnya range-nya itu sudah cukup besar. Kalau dia mau memperbesar lagi itu susah. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun itu terjadi, kita buy and hold aja untuk NG, nggak masalah. Kita akan lakukan cara yang sama seperti awal tahun, nggak masalah. Nah, untuk natural gas yang perlu Anda tahu, kenapa kok akhir-akhir ini turunnya cukup kenceng, Pak? Ya, apalagi kemarin tiba-tiba enak-enak berada di 3 dolaran, tiba-tiba langsung turun 10% lebih. Nah, simple Bapak itu, kita memasuki November-Desember, seperti yang Johannes pernah bilang, cuaca menjadi faktor yang sangat utama. Apa yang terjadi dengan cuaca? Ternyata cuacanya itu panas, maksudnya dingin ya, memang lagi masuk musim dingin, cuacanya dingin, tapi nggak sedingin rata-ratanya, jadi lebih panas daripada rata-ratanya. Which is dia bilang 2020 ini third hottest November since 2000. Jadi 10 tahun ke belakang, setiap kali winter, ini adalah winter yang ketiga, ternyata winternya nggak dingin-dingin banget. Nah, itu yang menyebabkan proyeksi consumption-nya akan natural gas itu berkurang. Kalau consumption atau demand-nya berkurang untuk keperluan heating ya, mesin penghangat, otomatis demand berkurang, harga juga cenderung turun. Nah, yang perlu Anda lihat, Anda bisa lihat ini adalah penggunaan residential and commercial demand untuk heating purpose demand ya. Jadi pada saat musim dingin orang pakai energi lebih banyak untuk menghangatkan ruangan. Dan Anda lihat untuk yang tahun ini 2020 demand-nya penggunaannya sangat minim Bapak Ibu. Seharusnya penggunaannya banyak ya naik, tetapi dibandingkan rata-ratanya dia sangat minim. Anda bisa lihat di sini. Itulah yang menyebabkan kenapa harga natural gas itu turun ya. Tetapi again faktor cuaca adalah suatu faktor yang susah untuk diprediksi. Tidak menutup kemungkinan 2 minggu lagi tiba-tiba forecast cuacanya berubah lagi. Oh, ternyata mulai dingin lagi atau apapun. Ya, itu juga bisa terjadi. Nah, terus yang perlu Anda ketahui adalah walaupun demand-nya melemah, tapi kita masih pede kalau harga natural gas nggak bisa turun banyak. Kenapa? Karena production-nya. Alasan pertama ya, production-nya tetap trending low, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang namanya production-nya mulai naik lagi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya production selalu naik. No, production mulai turun dan stabil. Itu juga suatu hal yang membantu. Yang kedua, Anda juga bisa lihat dari masalah ekspor. Nah ini. Bersyukurnya adalah walaupun demand domestik melemah karena penggunaannya cuacanya itu ternyata tidak terlalu dingin, tetapi kita cukup bersyukur ekspornya naik Bapak Ibu, ekspornya banyak ya. Ini Anda bisa lihat ekspornya naik banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ekspornya sekarang sedang record high. Sehingga pelemahan demand untuk pasar domestik di dalam negeri US berkurang, tetapi demand untuk ekspornya naik sehingga total demand-nya seharusnya tidak terlalu berpengaruh banget. Ya, tetapi jelas sentimen pasar mendengarkan berita bahwa cuacanya tidak dingin, pasti ada kecenderungan turun. Sehingga kalau kita lihat
supply, dari sisi supply, yaitu supply itu apa? Production yang tadi Johannes tunjukkan, di minus sama ekspornya, itu kita bisa lihat hasilnya itu masih downtrend. Anda bisa lihat di sini, bentar saya gambar, downtrend. Sekarang berada di sini. So, ini yang menyebabkan kita pede untuk tetap menahan sell put natural gas kita, karena memang walaupun demand melemah, supply pun juga stabil atau cenderung melemah juga, karena terbantu oleh ekspor yang sedang meningkat. Nah, kedepannya bagaimana, Pak? Nah, kalau kedepannya saya membaca artikel yang menarik adalah sebuah interview statement terhadap beberapa perusahaan-perusahaan produsen gas terbesar di US ya. Contohnya EQT. EQT dia bilang apa? Dia bilang kalau dia tidak akan capital expenditure. Capital expenditure adalah alokasi budget untuk eksplorasi sehingga bisa menghasilkan produksi lebih lagi. CAPEX, capital expenditure. Itu mereka limit. Kenapa? Karena para produsen ini juga sudah tidak mau harga natural gas rendah terus, karena dia akan rugi terus. Lebih baik ya sudah, kita nggak perlu eksplorasi, kita nggak perlu cari-cari sumber atau meningkatkan supply natural gas biar suplainya tetap stabil, sehingga kalau suplainya nggak naik itu bisa mendukung harga untuk mulai naik juga. Begitu juga yang masalah dari perusahaan Cabot ya, simbolnya COG, dia juga bilang the way we see the market right now, we think that capital program will lay out in the range of 530 million to 540 million is the appropriate program. We think a maintenance program is appropriate at this stage. Basically mereka juga melimit juga kalau mereka nggak mau capital expenditure terlalu banyak. Then there are producer like Antero ya. Antero ini dia juga bilang apa? Now we are completely focus on generating free cash flow. Artinya dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, daripada kita buang-buang duitnya untuk budget eksplorasi, kita sekarang lebih ingin memegang lebih banyak free cash ya. Sehingga mereka mengurangi juga biaya budget untuk eksplorasi itu. Nah, dari beberapa artikel ini, basically konklusinya apa? Banyak produsen itu sepakat kalau mereka mau melimit budget eksplorasinya untuk tahun 2021. Sehingga yang terjadi adalah kita percaya ketika suplainya tidak berkembang, padahal demand dari tahun ke tahun itu selalu naik. Apalagi kalau memang ntar tahun depan corona juga sudah mulai berakhir, pandemi sudah selesai, tentunya demand-nya akan naik lebih banyak, dan sedangkan suplainya cukup stabil. Itu akan membuat harga cenderung naik. Jadi untuk konsep buy and hold natural gas masih Johannes pegang ya. Jadi Johannes masih percayain. So, itu untuk natural gas. Nah, dari sisi natural gas sendiri, kalau Anda lihat, 2 minggu lalu, kita udah melakukan hedging. Begitu natural gas break di bawah 3, kita udah melakukan hedging, kita ada sell call di 3,6. Ini juga udah profit 319, setidaknya profit ini bisa mengurangi floating loss sementara sell putnya yang di 2,7. Tetapi Bapak Ibu, kita berharap kalau nanti minggu depan tanggal 24 November ternyata natural gasnya tetap di atas 2,7, maka duit $1.736 ini bakal masuk ke NLV kita, sehingga proyeksi NLV kita bisa mencapai 21.900 ya. So kita berharap semoga natural gas tetap stabil di atas 2,7, turunnya tidak banyak banget. Oke, itu untuk natural gas. Nah, posisi crude oil, kalau Anda melihat LH info trading satu arah, sell call kita jalankan SOP kita 3 kali, kita cut langsung preminya, langsung cut. Sell putnya tetap untung, tetapi keuntungannya tidak bisa menutupi lossnya call, setidaknya bisa mengurangi. Terus apa langkah selanjutnya untuk CL? Nggak ada, do nothing. Ingat, next OPEC meeting itu tanggal 30 November. Jadi Anda catat tanggalnya, 30 November ini next OPEC meeting ya. Banyak analisa pendapat OPEC bakal mengurangi produksinya atau tidak menambah produksinya. Itu terlalu banyak spekulasi. So, kita tidak mau ngambil risiko ini. Lebih baik CL kita out of position dulu ya. Kita nanti tunggu hasilnya 30 bagaimana, mungkin awal bulan Desember baru kita masuk CL lagi. Nah, kalau Anda mau tahu makro fundamentalnya CL crude oil, yang perlu Anda tahu adalah ini. Satu, yang pertama, apa sih yang terjadi? Kenapa kok CL itu tiba-tiba bisa naik tajam? Kalau Anda lihat hitungan harinya,
tepat di tanggal 9 November ini. 9 November. Bapak Ibu, ada yang paham nggak tanggal 9 November apa yang terjadi? Di tanggal 9 November ya, semua analisa kita yang kita percaya crude oil itu seharusnya bearish atau apapun, itu tiba-tiba fundamental itu lenyap karena ada update new fundamental yang baru. Yaitu apa? Di tanggal 9 November itu keluar yang namanya vaksin corona. Dikatakan vaksin corona ini efektif ya, sehingga confidence atau sentimen pasar itu mulai naik. Oh, kalau ini vaksinnya udah bagus ya, terbukti efisien atau apa, wah market kembali normal sehingga harga minyak tiba-tiba berubah naik. Fund manager yang awalnya begitu pede dengan selling position, short position, itu pun mereka juga mulai mengurangi short posisinya sehingga mereka berbalik seperti ini. So, dengan fundamental yang baru ini, maka pandangan kita juga berubah. Maka pandangan kita bisa bicara, satu, kita tahu OPEC tidak mau harga crude oil crash lagi. Dua, pandemi corona ini semakin hari semakin mendekati titik terang. Oke? Sehingga kita percaya sekarang sell put lebih aman. Ya. Tetapi sepede-pedenya kita melakukan sell put, kalau memang ada OPEC meeting, ada sebuah faktor yang bisa menyebabkan extraordinary fluktuasi, lebih baik kita sell putnya tahan dulu. Memang kita ada rencana untuk melakukan sell put. Kenapa kita mau melakukan sell put? Karena simple Bapak Ibu, Anda juga bisa melihat dari data, fakta, bahwa yang perlu Anda tahu adalah crude oil stoknya itu sudah tidak ekstrim banget. Dia mulai kembali turun terus, mulai habis ya. Kenapa? Karena processing rate-nya. Refinery operating rate-nya, karena pengolahan minyak mentah ke bensinnya itu juga mengolahnya cuma sedikit. Artinya pemakaian minyak mentah, crude oil-nya juga sedikit. Secara nggak langsung karena pemakaiannya sedikit, itu menyebabkan stoknya berkurang. Nah, stok ini kita bisa lihat trennya berkurang. Kalau memang stoknya sudah mencapai rata-rata seperti tahun-tahun sebelumnya, di saat tidak ada corona, well, sell put itu sangat aman Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, nanti kalau kita memasuki bulan November-Desember, Anda bisa lihat operating rate masih naik. Oke, trendingnya, seasonality-nya masih naik. Dan nanti kalau misal ternyata ditambah lagi hasil OPEC meeting-nya, ternyata dia extend production cut-nya OPEC, wah itu bagus banget, itu boleh Anda melakukan sell put. So, kandidatnya tetap sekarang berubah menjadi sell put CL, tetapi nanti setelah OPEC meeting. Oke, itu untuk crude oil Bapak Ibu. Wheat, kita sell call kita udah take profit, tapi Anda bisa lihat ZS sell call kita cut loss 3 kali premi. Kenapa? Ada yang tahu? Karena simple Bapak Ibu, Anda bisa lihat grafiknya ZS, terjadi kekeringan, panennya tidak begitu sukses, sehingga wow, ZS-nya naik terus. Sehingga kita jalankan 3 kali SOP kita, 3 kali premi, kita cut loss. Terus mungkin ada beberapa dari Anda tanya, Pak, setelah cut loss tidak di-repair Pak, kita nggak masuk sell call lagi lebih tinggi. Nah Bapak Ibu, friendly reminder, ingat nggak SOP-nya repair itu apa? Kan ada yang Johannes ceritakan, ada yang kita harus disiplin cut, atau ada yang kita posisi yang boleh di-repair. Salah satu syarat kalau kita boleh repair adalah kalau fundamental tidak melawan kita. Masalahnya, posisi sell call ini melawan fundamental yang sudah jelas faktanya pasti. So, walaupun kalau Anda lihat secara ranging, wow, rangingnya sudah banyak banget ini Pak, IV-nya bagus banget, seharusnya boleh sell call, tetapi kita mau disiplin ngikuti SOP. Oke, rangingnya masuk, checklist, cek, IV-nya masih tinggi, oke masuk, checklist, boleh sell call, tetapi dia gagal memenuhi kriteria ketiga, yaitu apa? Fundamentalnya tidak melawan posisi kita. Faktanya, fundamentalnya sangat melawan posisi kita Bapak Ibu. Anda bisa lihat, untuk laporan yang terakhir ini, soybean. Nah, Anda bisa lihat seberapa parah di sini. Laporan terakhir dari USDA, ternyata ending stoknya cuma 290. Wow, ini ekstrem ini. Ini benar-benar ekstrem, ini benar-benar stoknya sedikit. Apalagi stok usage rasionya, itu sekarang ekspektasinya berubah lagi dari September yang kapan hari, dan yang terakhir nih, Oktober, berubah lagi, ternyata stok dibanding usage rasionya cuma 6,4 Bapak Ibu. Padahal sebelum tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 20%, 18, 19, 20%, 19, 20, 13%. Ini ending stoknya, stok ratio-nya cuma 6,4%. Ini sesuatu yang sifatnya benar-benar bullish, sehingga Anda tidak boleh melakukan sell call.
Terus bagaimana Pak? Apakah kita boleh melakukan sell put? Yes, seharusnya boleh. Tetapi kalau mengingat timingnya, dia sudah naiknya terlalu banyak, sell put juga kita nggak terlalu rekomendasi. Karena kita percaya data-data fundamental ini semua orang sudah tahu, dan data fundamental ini sudah terproyeksikan ke harga ZS yang naik kenceng ini. Jadi juga sudah sangat telat untuk melakukan sell put. Nah, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, kita tahu market itu pasti naik dan turun, ya. Market pada skalanya dia balance, ada kalanya dia tidak balance. Nah, yang bisa kita lakukan kalau kita memanfaatkan harga yang sedang tinggi ini, momentumnya, Anda bisa lakukan yang namanya vertical spread put. Jadi Anda catat, ini trading plan kita. Nanti Bapak Ibu pada tanggal 30 November, kalau ZS ini secara bulanan tetap hijau, dia bakal hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali berturut-turut. So, kita murni technical, murni statistika, murni probabilitas. Yang kita lakukan adalah kita melakukan vertical spread put, buy option vertical spread put. Berharap apa? Candle berikutnya ada istirahat merah atau apapun. So, Johannes kasih contoh. Katakan pada saat 30 November expired, ZS di 1171,5. Yang kita lakukan adalah apa? Kita buy put dan sell put ATM. Tapi ingat ya, buy putnya sama sell putnya harus lebih rendah. Jadi contoh, saya bisa melakukan buy put 1170, sell putnya 1165. Ya, 1160 karena ZS strike-nya kelipatan 10. Atau Anda bisa melakukan buy put di 1180, sell putnya di 1170. Pokoknya cari yang rasionya 1:1. Johannes kasih contoh aja. Ini untuk yang ZS. Nah, Joe akan ubah spreadnya menjadi vertikal. Nah, kita akan cari daerah yang berada di ATM. Nah, contoh di sini kita bisa melihat contoh adalah posisi 1160 sama 1170. Bidnya 5, asnya 6, kita tahu perbedaan strike-nya 10, artinya dagingnya 10 poin, dan kita bagi di sini 5 sama 6, katakan ongkosnya buy-nya 5,5, maka maksimum loss kita, ongkos buy option kita 5,5. Kalau beneran candle berikutnya nggak perlu harus turun tajam, pokoknya merahnya 10 poin aja di bawah 1160, maka net profit kita itu 4,5. Ini yang akan kita lakukan daripada kita melakukan sell call, karena itu tidak boleh, benar-benar melawan fundamental. So, catat itu trading plan tanggal 30 November untuk soybean. Nah, sedangkan Bapak Ibu untuk saat ini karena memang kita ada free cash ya, dan kita ada sekitar 8.000 yang belum dipakai. Yang bisa Anda lakukan adalah wheat. Kenapa? Karena wheat tidak bermasalah, dan wheat itu IV-nya masih cukup oke ya, dibandingkan komoditas-komoditas lain. IV-nya pada jelek semua kecuali CL sama natural gas. CL kita pending setelah 30 November, natural gas kita masih fight ya. Jadi untuk set W ini masih boleh. Yang Anda lakukan adalah apa? Posisinya yang kita lakukan adalah sell call untuk set W. Oke. Alasannya apa Pak? Oke, kita bagi menjadi dua, secara fundamental dan secara teknikal. Secara fundamental yang perlu Anda tahu, berbeda dengan soybean, kalau wheat stabil, ya Anda bisa lihat stock usage rasionya stabil, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena wheat ini lahannya itu, produsennya itu menyebar di seluruh dunia, bukan terkonsentrasi pada satu negara aja. Dan kalau Anda lihat world wheat, jadi secara dunia, Anda bisa lihat bahkan stoknya, ending stoknya plus usage rasionya, dia bentar. Aduh. Nah, Anda bisa lihat dia malah all time high Bapak Ibu. All time high. Sehingga kalau posisi seperti ini all time high, apakah akan menjamin harga wheat akan turun tajam? Tidak. Tetapi kalau harga wheat mau naik tajam itu susah, karena posisinya secara data fundamental lagi all time high. So it's good for you untuk melakukan sell call. Alasan yang kedua, secara teknikal saya mendapati pattern yang menarik dari wheat. Ya, sama seperti soybean, wheat ini sudah 5 kali hijau Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. So, secara teknikal probabilitas, maka kita pede melakukan untuk sell call. Kenapa? Karena kemungkinan dia bulan depannya hijau lagi itu kecil. So, kita akan bagi dua strategi. Buat Anda yang
konservatif, mau resikonya yang lebih rendah, Anda bisa melakukan hal yang sama dengan soybean, yaitu Anda melakukan vertical spread put sideways, buy put. Ya, jadi yang tadi Johannes jelaskan, buy put, terus sell putnya di bawah. Tapi buat Anda yang lebih risk taker dan lebih mementingkan winning chance, ya, kalau vertical put kan harus benar-benar turun. Turunnya harus dikit aja nggak apa-apa. Kalau sell call enaknya apa? Sell call enaknya kalau ternyata bulan depannya masih hijau lagi, nggak mau merah, selama hijaunya nggak banyak-banyak banget, kita sell call di atas ini masih untung. Nah, kita mengambil opsi ini Bapak Ibu. Jadi untuk wheat karena tidak ada masalah fear gagal panen, tidak ada masalah kepanikan itu, sell call-nya masih nggak apa-apa untuk dijalankan. Dan kalau Anda bisa lihat, sell call wheat yang saya sedang rencanakan untuk masuk minggu ini atau mungkin malam ini, bisa jadi kita mau lihat ntar malam buka pasar bagaimana. Simple SOP-nya kita ambil yang sisa 2 bulan, maka 2 bulan ini ada set WH21. Untuk lebih akurat, maka saya akan masukkan beserta simbol kontraknya. Dan simbol kontraknya pun untuk set WH21 juga sudah 5 kali hijau berturut-turut. Kalau kita lihat secara daily, memang kebalik ini, Pak, stokastiknya lebih di bawah ini, Pak. Bisa-bisa ini naik. Well, yes, bisa jadi. Cuma ada stokastik yang lebih saya utamakan. Kenapa? Karena secara teori ya, time frame-nya Anda kalau lebih jauhin, contoh dari daily saya buat weekly, time frame yang lebih jauh itu tendensinya lebih akurat. Ya. Dan Anda bisa lihat justru yang weekly ini stokastiknya di atas, Bapak Ibu. Jadi mengingat adanya statistika seperti ini, 5 kali hijau, fundamentalnya kita tahu all time high, yes, pilihannya kita adalah sell call. Dan Anda bisa melakukan pemilihan strike-nya simple, lakukan sesuai SOP. Di sini kalau Johannes melakukan sesuai SOP, kurang lebih saya akan ambil di 670 atau 675 dengan winning probabilitas minimum 85%. Lumayan Anda masih bisa mendapatkan $300 karena satu poinnya set with itu $50. Kalau ini saya bisa masuk dengan harga 6, saya mendapatkan $300. Nah, ini Anda boleh lakukan sekarang untuk komoditas wheat itu sendiri. Oke, selanjutnya pound sterling kita juga sudah take profit ya. Untuk masalah currency kita belum ada kandidat baru karena IV-nya memang masih lagi nggak ada yang bagus. GBP aja yang kapan hari bagus. HOG so far so good ya, dia stabil konsolidasi, jadi sell put sell call kita bekerja. IV-nya karena gerakannya stabil, IV-nya juga mulai berkurang. Jadi untuk HOG ini biarkan saja, kita masih do nothing, jadi biarkan saja tunggu sampai expire atau profitnya lebih banyak lagi. Jangan yang terakhir untuk lift cattle, Johannes juga sudah cek, IV-nya jelek, Anda nggak perlu lihat itu. Oke, semoga update minggu ini bermanfaat dan berguna buat Anda. Thank you.